Hai guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan membahas tentang kita akan membedah 4000 jam tayang menuju monetisasi ya. Jadi yang pertama teman-teman harus perhatikan kira-kira apa yang harus dilakukan dalam langkah-langkahnya gitu ya. Jadi bagaimana caranya teman-teman dalam pemilihan topik ya, itu kalian harus benar-benar memperhatikan untuk perkembangan channel tersebut ke depannya seperti apa gitu ya. Karena memang dalam pemilihan topik masing-masing niche tema or topik tema channelnya gitu ya, itu berbeda-beda dalam pengembangannya gitu ya. Tema channel yang berhubungan dengan anak-anak, tema channel yang berhubungan dengan vlog, tema channel dalam hubungan dengan masakan dan sebagainya, itu harus dilihat dari target pasar yang berhubungan dengan usia gitu ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah berhubungan dengan teknisnya gitu. Jadi teknis itu berhubungan juga dengan tujuan kita, kira-kira monetisasi kita itu dalam 1 tahun kah, dalam 6 bulan kah. Jadi berbicara waktu gitu ya. Jadi cara memperhitungkan untuk kedepannya itu harus bagaimana. Jadi kalian sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya itu secara terstruktur teman-teman. Karena dalam mengembangkan sebuah channel di dalam YouTube itu hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan. Oke, jadi kalau kita berbicara yang berhubungan dengan teknis ya dan tujuan gitu ya, misalnya tujuan kalian saya mau monetisasi 6 bulan gitu ya, berarti kan kalian harus memperhitungkan, mengkalkulasikan kira-kira dalam 1 hari itu. Ini untuk tahap awal ya teman-teman ya. Jadi ini kalau kita berbicara tahap awal, karena kalian juga bukan seorang public figure, kalian juga bukan seorang orang terkenal atau artis, selebritis gitu ya. Jadi yang pertama-tama harus kalian lakukan adalah mengkalkulasikan dulu gitu loh. Jadi kalau kita kalkulasikan gitu ya. Oke teman-teman, kita masuk ke Paint dulu ya. Kita masuk ke Paint. Kita akan memperhitungkan bagaimana kedepannya untuk channel kita. Nah, jadi kalau misalnya kita akan berbicara angka gitu ya, perhitungannya ya, berarti kalau misalnya anggap aja dalam 1 hari kita harus mencapai 25 jam gitu ya. 25 jam ini dalam 1 hari dengan kalian konsisten selama 30 hari itu setiap harinya kalian mengupload video gitu ya. Jadi kalau misalnya 30 hari ya, kalau dikali 30 hari ini sama dengan, kita kalikan dulu ya pakai kalkulator, 25 dikali 30 hari gitu ya, sama dengan 750 jam. Berarti kalian akan mencapai 750 jam ya, jam sebulan dalam 1 bulan. Nah kalau misalnya kalian ingin mengejar 6 bulan, berarti 6 bulan ya, 6 bulan dikali 750 sama dengan, ya kita kali aja ya. Jadi kalau 6 bulan dikali 750 sama dengan 4.500 ya, 4.500. Jadi 4.500 jam. Oke, jadi teman-teman, bagaimana kalian bisa mengejar 25 jam dalam sehari gitu. Nah ini harus menggunakan metode atau strategi yang akan saya berikan pada teman-teman. Jadi tolong diperhatikan di sini ya, karena untuk mengejar 25 jam dalam 1 hari itu memang tidak mudah gitu ya. Kalian harus bekerja keras gitu loh. Kalau misalnya tujuan kalian atau target kalian adalah 6 bulan gitu ya, sedangkan 6 bulan itu aja kalian harus mendapat 4.500 jam. Jadi sudah mencapai dengan syarat gitu ya untuk dimonetisasi gitu. Nah permasalahannya kan di sini 25 jam
Bagaimana caranya kalian bisa mencapai 25 jam per hari gitu ya? Yang pertama adalah komunitas. Komunitas. Kenapa komunitas? Karena kalian bukan seorang public figure, kalian bukan artis, kalian bukan selebritis. Karena kalian harus ingat, di dalam platform YouTube itu kan adalah sebuah bisnis gitu ya. Karena kalau di tahap awal kalian tidak masuk dalam komunitas, perkembangan kalian akan lambat gitu loh ya. Tapi ingat, kembali lagi seperti saya jelaskan di awal, tergantung niche atau topik tema channel kalian gitu ya. Begini, kalau kalian tidak masuk di dalam komunitas ya, grup gitu ya, entah grup WhatsApp atau grup Telegram dan sebagainya, dan kalian tidak berinteraksi secara emosional antar konten kreator di sana, kalian akan sulit untuk berkembang atau mengembangkan channel kalian gitu. Jadi kalian harus banyak masuk ke dalam sebuah komunitas, grup-grup yang ada di dalamnya, kalian berinteraksi, dan di situ kalian melakukan kolaborasi, oke? Namanya kolaborasi. Kolaborasi. Kalian harus melakukan kolaborasi, jadi kalian harus bisa saling kunjung mengunjungi gitu. Artinya konten kreator pun bisa menjadi penonton gitu kan, karena konten kreator saya yakin nggak mungkin punya satu Gmail gitu kan, kalian pasti ada Gmail lain untuk support channel utama kalian gitu. Jadi kalian melakukan saling kunjung, karena ini masih tahap awal nih, karena kalian ingin memperkenalkan channel kalian nih, karena orang kan banyak nggak tahu gitu ya kan. Jadi kalian harus saling berkunjung, saling berinteraksi secara emosional, saling ada kedekatan antar konten kreator, supaya video kalian itu direkomendasikan oleh YouTube ke beranda-beranda, ke subscriber mereka gitu yang melihat video kalian gitu ya. Ini langkah awal gitu. Nah, pertanyaannya, apakah boleh saling kunjung itu? Yuk kita lihat aja di sini. Kita akan lihat di sini. Nih, apakah saling kunjung sesama konten kreator menurut YouTube diperbolehkan? Ini pertanyaan saya yang saya tanyakan di GPT gitu ya. Lalu ini jawabannya. YouTube tidak memiliki kebijakan secara khusus. YouTube tidak memiliki kebijakan secara khusus melarang konten kreator untuk saling berkunjung atau berkolaborasi. Itu loh, YouTube yang mengatakan loh, bukan saya. Ini kita bicara berdasarkan data. Artinya YouTube pun mengizinkan para konten kreator untuk saling kunjung untuk memperkenalkan videonya. Karena YouTube pun tahu kalian itu bukan artis, kalian itu bukan public figure, kalian itu cuma berasal dari kampung, kalian itu cuma entah berasal dari mana gitu kan. Jadi untuk tahap awal YouTube mengizinkan hal-hal yang seperti ini teman-teman ya. Walaupun tidak dijelaskan kebijakan secara khusus gitu ya untuk melarang konten kreator untuk saling berkunjung atau berkolaborasi. Oke. Nah, di sini lihat. Bahkan kolaborasi antar konten kreator dapat membantu memperluas basis penggemar dan meningkatkan visibilitas saling mendorong antara satu sama lain. Nah, sedangkan YouTube mengatakan kolaborasi antar konten kreator itu dapat membantu untuk memperluas jangkauan untuk penggemar dan meningkatkan visibilitas satu dengan yang lain gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya dikatakan saling kunjung itu tidak boleh, ini data loh. Ini bukan saya yang ngomong sendiri, ini data yang ngomong loh. Ya, jadi usahakan teman-teman dipikirkan baik-baik apakah saling kunjung itu boleh atau tidak. Untuk di tahap awal kalian boleh melakukan hal seperti ini. Nanti juga kalau kalian sudah monetisasi juga nggak perlu kok saling kunjung juga. Oh ya terserah kalian itu kan. Yang penting bagaimana caranya untuk menjangkau lebih luas lagi untuk video-video kalian direkomendasikan. Karena apa? Karena YouTube itu ada platform bisnis. YouTube itu menekankan jika retensi penonton kalian dinonton cuma 2 atau 3 menitan, artinya kan bayangkan kalau 100 orang melakukan hal demikian gitu, atau 200 orang gitu. Itu kan artinya tidak akan direkomendasikan oleh YouTube gitu, atau tidak direkomendasikan oleh algoritma YouTube gitu. Jadi untuk menanggulangi itu kalian harus masuk ke
Sini teman-teman, komunitas dan kolaborasi. Ini untuk tahap awal ya teman-teman ya. Nah, saya sudah menjelaskan bagaimana caranya untuk kalian melakukan langkah-langkah awal dalam mengejar 4000 jam tayang, dan bagaimana kalian harus memperhitungkan atau mengkalkulasikan untuk berapa bulan ke depan gitu, untuk supaya saya bisa monetisasi berdasarkan perhitungannya seperti ini yang sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sehari 25 jam ya berarti dalam 6 bulan kalian sudah bisa melakukan atau mengajukan monetisasi berdasarkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang teman-teman. Oke ya teman-teman ya, hal ini aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jika ada pertanyaan dengan strategi dan langkah yang saya berikan kepada teman-teman ini dapat berguna dan bermanfaat, bisa cantumkan di bawah kolom komentar saya. Dan juga jika ada request untuk saya akan buatkan konten, bisa cantumkan di bawah kolom komentar. Dan semoga apa yang saya berikan informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Ingat, saling kunjung itu wajib bagi tahap awal. Oke teman-teman, sampai jumpa. Salam dari saya, J2F Story Tutorial, khusus YouTuber para pemula. Bye.